Salam jumpa kembali teman tante semua, apa kabarnya? Pastinya selalu semangat ya. Apa jadinya bila kalian tinggal di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan belantara dengan makhluk ganas yang selalu mengintai untuk menangkap kalian? Apakah kalian akan betah ataukah buru-buru mencari jalan untuk pergi meninggalkan tempat itu? Yuk langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like ya videonya. Terima kasih. Kisah berlatar belakang di sebuah desa kecil bernama Covington, Pennsylvania pada abad ke-19, di mana di desa itu penduduknya hidup sangat konservatif, terisolasi dari dunia luar. Desa itu dipimpin oleh sekumpulan orang yang menamakan diri mereka para tetua, yang melarang warganya untuk masuk ke dalam hutan yang membatasi desa mereka dengan kota yang berada di luar. Dengan alasan ada suatu makhluk di dalam hutan itu yang akan membunuh mereka bila mereka masuk ke dalamnya. Itulah sebabnya mereka memasang palang-palang kayu di sekeliling desa, memagarinya dari pinggiran hutan dan dijaga bergantian tiap malam oleh para penduduk. Mereka juga melarang apapun yang berwarna merah ada di desa mereka karena dianggap sebagai warna terlarang yang dibenci oleh makhluk tersebut. Film lalu dimulai dengan memperlihatkan acara pemakaman Daniel, anak dari salah seorang tetua bernama August Nicholson yang meninggal karena sakit. Acara pemakaman itu pun lalu diakhiri dengan makan bersama sebagai bagian dari tradisi mereka. Keesokannya, saat para tetua sedang berkumpul, seorang pemuda bernama Lucius datang dan meminta izin untuk pergi ke kota melalui hutan terlarang. Lucius melakukan itu karena ingin mencari suplai obat-obatan untuk para warga desa, berkaca dari kejadian Daniel yang sakit dan meninggal karena desa mereka tidak memiliki obat-obatan. Lucius yang adalah anak dari Elis, salah satu dari tetua desa, memang dikenal memiliki kepribadian yang baik dan berani. Tapi, para tetua tidak mengabulkan permintaan Lucius karena masuk ke hutan terlarang itu adalah hal yang sangat berbahaya. Pada saat yang sama, tampak pemuda bernama Noah yang sedang bertengkar dengan teman-temannya. Noah adalah seorang pemuda berkebutuhan khusus sehingga para warga desa memaklumi tingkah lakunya yang beda dari pemuda sebayanya. Tapi Ivy, sahabat Noah yang sudah menganggap Noah seperti adik, langsung memarahi Noah dan menyuruhnya berhenti bertingkah nakal. Ivy yang juga punya keterbatasan dalam penglihatan itu pun lalu mengancam akan memasukkan Noah ke dalam kurungan rumah apabila dia memukul temannya lagi. Tak berselang lama, Noah dan Ivy pun berkumpul bersama Lucius di atas bukit sambil mengobrol. Mendadak, Noah mengeluarkan setangkai buah beri dari kantung celananya dan memberikannya pada Ivy. Lucius yang melihat buah beri itu berwarna merah terang langsung memberitahukannya pada Ivy, yang spontan mengembalikannya pada Noah dan menyuruhnya menguburnya karena warna merah adalah warna terlarang di desa mereka. Lucius lalu bertanya dari mana Noah dapat buah beri tersebut dan Noah dengan santai menunjuk ke arah hutan. Tanpa buang waktu, Lucius pun segera melapor pada para tetua tentang buah beri merah itu yang mengindikasikan bahwa Noah kemungkinan telah bermain sampai ke dalam hutan. Keesokannya, saat sedang mendapat giliran berpatroli di pinggiran desa, Lucius yang penasaran pun mencoba masuk ke dalam tepian hutan dan melihat buah beri merah yang persis sama seperti yang waktu itu diperlihatkan oleh Noah. Mendadak, Lucius mendengar sesuatu bergerak di sampingnya. Dia pun langsung memetik setangkai buah beri itu dan berjalan kembali perlahan keluar dari tepian hutan. Malam harinya, saat Kristof, teman Lucius sedang berjaga di menara, dia mendengar sesuatu bergerak di bawah menara tersebut. Kristof pun mengintip ke bawah menara dan melihat makhluk berjubah merah lewat di bawahnya. Dengan cepat, dia membunyikan lonceng tanda bahaya untuk memperingati para warga. Para warga yang mendengar lonceng tanda bahaya itu berbunyi kencang segera berlarian dengan ketakutan menuju ke rumah masing-masing untuk bersembunyi.
Tapi tidak dengan Noah, dia malah berlompatan dengan gembira seperti sedang akan diajak bermain. Sedangkan Lucius sibuk membantu para warga menutup jendela dan pintu rumah mereka agar tidak dimasuki oleh makhluk tersebut. Mendadak, Lucius pun segera bersembunyi di balik tembok sebuah rumah agar terhindar dari makhluk itu. Sementara itu Ivy tidak mau masuk ke dalam rumah dan bersikeras menunggu Lucius, meskipun kakaknya yang bernama Kitty telah memanggilnya berulang-ulang agar segera masuk. Dan untung saja Lucius datang pada saat yang tepat, menarik tangan Ivy dan segera mengunci pintu rumah tersebut. Keesokan paginya, para warga yang masih tegang akibat kejadian semalam menemukan tanda coretan merah di depan pintu rumah mereka. Para tetua pun segera mengadakan rapat darurat untuk membahas mengapa makhluk tersebut menerobos desa mereka, padahal hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Lucius yang merasa bersalah karena waktu itu telah diam-diam masuk ke tepian hutan pun mengaku kalau hal itu mungkin terjadi karena dirinya. Mendengar itu, Edward, salah satu tetua sekaligus pemimpin mereka, menghampiri Lucius untuk menenangkannya sambil berkata kalau Lucius tidak perlu takut. Setelahnya, mereka semua pun mengadakan makan bersama untuk mensyukuri keselamatan mereka yang telah terhindar dari serangan makhluk tersebut semalam. Dan juga, tak lupa mereka mempersembahkan daging ternak untuk menenangkan makhluk tersebut. Beberapa hari kemudian, seluruh warga desa bergembira karena perayaan pesta pernikahan antara kakak Ivy, yaitu Kitty, dengan sahabat Lucius, Kristoff, yang diselenggarakan di atas bukit. Mereka pun berpesta dan berdansa dengan antusias karena namanya juga desa kecil terisolasi ya teman tante, pasti jarang-jarang ada hiburan. Mendadak terdengar suara teriakan kencang yang berasal dari luar. Otomatis mereka semua pun bergegas keluar termasuk Ivy dan Lucius untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Rupanya, dua anak laki-laki di desa itu mengaku baru saja melihat makhluk tersebut ada di desa mereka. Edward yang mendengar itu segera menginstruksikan warganya untuk berbaris dan pulang menuju desa mereka. Tapi begitu sampai, mereka semua langsung dikagetkan oleh hewan-hewan ternak mereka yang sudah dikuliti dan digantung di depan rumah mereka. Alice dan Edward yang merasa heran dengan kejadian itu pun berdiskusi bahwa tidak mungkin yang melakukan itu adalah serigala liar karena hewan-hewan tersebut digantung di tempat yang tinggi. Keesokan malamnya, Ivy menghampiri Lucius yang sedang berjaga di menara dan mengungkapkan perasaannya bahwa sudah sejak lama dia menyukai Lucius. Dan seperti yang sudah kita duga, Lucius pun menyambut perasaan Ivy padanya. Tanpa menunggu lama, berita tentang hubungan Lucius dan Ivy pun diketahui oleh para tetua juga warga desa, yang tentunya ikut merasa senang. Tapi tidak untuk Noah. Begitu mendengar berita itu, dia pun mendatangi Lucius sambil menangis. Lucius yang melihat itu langsung paham kalau Noah diam-diam juga menyukai Ivy. Dia pun mencoba menjelaskan dan menenangkan Noah, tapi Noah mendadak menusuk perut Lucius dengan sebuah pisau. Setelahnya, Noah langsung kembali ke rumahnya dan ditemukan oleh kedua orang tuanya dengan tangan yang berlumuran darah. Sontak mereka langsung melapor pada Edward dikarenakan Noah tidak mau memberitahu darah siapa yang ada di tangannya. Para warga pun bergegas mencari tahu apakah ada anggota keluarga atau teman mereka yang terluka, termasuk Ivy yang tiba-tiba punya firasat buruk. Dan betul saja, Ivy akhirnya menemukan Lucius yang terluka parah terkapar di lantai rumahnya. Tak berselang lama, Edward bersama warga lainnya datang dan segera membawa Ivy yang sedang histeris pergi dari tempat itu. Setelahnya, mereka pun bergegas menolong dan mengobati luka Lucius. Akan tetapi, karena desa mereka tidak memiliki persediaan obat-obatan, maka tidak banyak hal yang bisa mereka perbuat.
Karena itulah Ivy meminta izin pada ayahnya untuk pergi ke kota mencari obat-obatan yang diperlukan oleh Lucius, meskipun untuk itu dia harus menembus hutan terlarang. Edward yang mendengar itu lalu mengajak Ivy ke gudang penyimpanan yang sudah lama tidak dipakai dan memperlihatkan kostum merah makhluk hutan yang disimpan di dalam. Rupanya selama ini Edward dan para tetua telah membohongi mereka semua. Walaupun mitos tentang makhluk hutan itu memang pernah didengar oleh Edward sewaktu kecil, itulah sebabnya para tetua menggunakan mitos itu untuk menakuti warganya. Mendengar itu, Ivy tentu saja kaget, tapi Edward berusaha menenangkannya dengan menjelaskan semampunya bahwa hal itu mereka lakukan demi kebaikan para warga. Jadi, selama ini persembahan hewan ternak, jeritan-jeritan melengking yang sering mereka dengar dari arah hutan itu semua perbuatan para tetua. Karena para tetua tidak ingin mereka meninggalkan desa dan pergi ke kota. Hanya saja untuk kejadian hewan ternak yang dikuliti dan digantung waktu itu, Edward tidak tahu siapa yang melakukannya. Setelahnya, Edward memberikan daftar obat-obatan serta jam mahal peninggalan ayahnya pada Ivy untuk ditukarkan sebagai alat pembayaran pada saat Ivy mencari obat untuk Lucius di kota. Ya, Edward akhirnya mengizinkan Ivy untuk pergi ke kota. Itulah sebabnya dia menceritakan semuanya pada Ivy. Tapi Ivy tidak akan pergi sendiri. Dia ditemani oleh 2 orang sahabatnya. Para tetua yang mendengar hal itu pun langsung protes pada Edward. Namun Edward bilang bahwa mereka memang harus memilih satu dari para anak muda di desa itu yang mereka percaya untuk meneruskan hal yang selama ini mereka pertahankan. Karena mereka tidak akan hidup selamanya, jadi memang harus ada penerus yang bisa mempertahankan cara hidup mereka selama ini. Kembali ke Ivy yang telah memulai perjalanannya menyusuri hutan dengan ditemani oleh 2 orang sahabatnya. Akan tetapi, nyali 2 sahabatnya yang tidak sekuat Ivy membuat mereka mundur dan pulang meninggalkan Ivy. Sehingga Ivy yang buta pun terpaksa melanjutkan perjalanannya sendirian menuju ke kota. Mendadak, Ivy yang untungnya masih sempat meraih akar pohon sebagai pegangannya, berusaha sekuat tenaga untuk bisa keluar dari lubang itu. Dan ketika akhirnya berhasil keluar, tanpa buang waktu, dia pun segera melanjutkan perjalanannya. Sampai akhirnya, Ivy mendadak mendengar suara-suara yang membuatnya ketakutan dan segera menjauh dari tempat itu. Lalu tiba di sebuah area yang dipenuhi pohon beri dan buah beri yang berjatuhan memenuhi tanah. Tiba-tiba, Ivy pun mundur perlahan mencoba untuk bersembunyi di belakang sebuah pohon, menghindar dari pandangan makhluk itu. Tapi kemudian, waktu Ivy akan beranjak pergi, makhluk itu pun mengejarnya, sehingga membuat Ivy lari ketakutan berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Ivy terus berlari dan berlari, sampai akhirnya tiba kembali di tempat berlubang tempat dia hampir jatuh sebelumnya. Lalu, dengan kecerdasannya, Ivy pun berhasil memancing makhluk itu jatuh ke dalam lubang dan tewas seketika. Pada saat yang sama di desa, Noah ternyata menghilang bersama dengan sebuah kostum makhluk yang disembunyikan orang tuanya yang juga adalah salah satu tetua di bawah lantai rumahnya. Rupanya selama ini Noah punya kecenderungan sedikit ke arah psikopat. Itulah sebabnya dia sering memukuli teman mainnya. Dan juga Noahlah pelaku yang menguliti dan menggantung hewan-hewan ternak waktu itu. Jadi, yang baru saja mengejar Ivy dan jatuh ke jurang tak lain adalah Noah teman tante. Kembali ke Ivy yang akhirnya menemukan pagar pembatas antara hutan dengan kota. Tanpa buang waktu, Ivy pun segera memanjat pagar itu dan berhasil tiba di tepi jalan raya. Pada saat itu, seorang ranger penjaga suaka marga satwa bernama Kevin yang sedang berpatroli melihat Ivy dan menghampirinya.
Kevin lalu bertanya dari mana dan apa yang Ivy lakukan di tempat itu, sambil memandangi pakaian yang dikenakan Ivy dengan heran. Karena memang dandanan Ivy ala abad ke-19, sedangkan saat itu dunia sudah memasuki awal abad ke-21. Ivy lalu bilang kalau dia keluar dari hutan dan sedang mencari obat-obatan untuk membantu keluarganya yang terluka. Kevin tentu saja jadi bingung karena setahunya area itu adalah suaka marga satwa yang dilarang untuk dimasuki. Kevin pun langsung akan melaporkan Ivy ke pihak berwajib. Tapi karena melihat Ivy yang sepertinya sangat jujur, Kevin mengurungkan niatnya. Dan membawa Ivy kembali ke posnya untuk mengambil obat-obatan darurat yang memang tersedia di sana. Setelahnya, dia pun mengantar Ivy kembali untuk memasuki hutan itu. Dan akhirnya, setelah melewati perjalanan yang berat, Ivy berhasil kembali ke desanya dengan membawa obat-obatan untuk menolong Lucius. Ivy juga bilang pada warga desa bahwa dia sempat dikejar oleh makhluk itu sewaktu di hutan, tapi dia berhasil membunuhnya. Mendengar itu, orang tua Noah dan para tetua jadi kaget tapi tak mampu berkata apa-apa. Karena Ivy pada saat itu tak tahu kalau itu adalah Noah, dan sekaligus kematian Noah membuat dongeng mereka tentang keberadaan makhluk itu menjadi nyata dalam pikiran Ivy. Nah, kita intermezzo ya teman tante. Jadi, para tetua ini awalnya bertemu dalam sebuah grup konseling yang merupakan tempat healing buat orang-orang yang mengalami trauma dalam hidupnya. Seperti Ibu Ivy yang kehilangan kakak perempuannya akibat dibunuh oleh sekelompok pemuda. Kakak August yang adalah seorang perawat ditembak oleh seorang kriminal yang hendak ditolongnya. Ibu Lucius yang kehilangan suaminya akibat dirampok dan dibunuh saat akan ke supermarket. Dan ayah Edward, seorang miliarder terkaya di kota pada saat itu yang tewas ditembak oleh rekan bisnisnya. Kesemuanya itu menjadikan mereka trauma menjalani hidup yang membuat mereka kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Akhirnya, Edward mengumpulkan mereka dan mengusulkan ide untuk hidup terisolasi seperti saat ini. Edward lalu menggunakan warisan ayahnya untuk membeli area itu dan membangun desa mereka. Juga membayar pemerintah saat itu untuk membangun suaka marga satwa di sekeliling desa dan menjadikannya cagar alam yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Dan yang paling ekstrim, dia juga membayar pemerintah untuk menjadikan area itu sebagai no-fly zone, yang artinya pesawat apapun tidak boleh melintasi area itu. Demikianlah teman tante akhir dari film The Village ini. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.